Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 fluida. Kita fokuskan pada materi tegangan permukaan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 100-104 untuk siswa kelas 11 SMA. Ayo berkolaborasi. Sediakan sebuah jarum, silet, koin, dan letakkan di atas selembar tisu yang tipis. Kemudian, tisu dan logam tersebut diletakkan di atas permukaan air. Perhatikan apa yang terjadi ketika tisu itu mulai menyerap air dan tenggelam di dalam air. Apakah hal ini menunjukkan aplikasi prinsip Archimedes? Jelaskan. Dan kali ini, eksperimen kali ini membuktikan bahwa tidak selamanya benda padat atau benda mati akan tenggelam jika ditaruh di atas air. Langsung saja, kita membutuhkan pertama adalah lidi. Ya, untuk eksperimen kali ini kita membutuhkan sebuah lidi. Dan sudah ada di depan kita sebuah baskom kecil sudah berisi air, dan ini beberapa jarum. Kita ambil satu jarum jahit. Ya, benda ini nantinya akan diletakkan di atas air, dan kita akan membuktikan bahwa jarum ini tidak tenggelam alias mengambang, karena jarum ini mewakili benda padat atau logam yang tentu saja kalau ditaruh di atas air akan tenggelam. Oke, kemudian kita membutuhkan tisu. Ya, di sini kita akan membutuhkan tisu. Oke, langsung saja, tidak lama-lama kita melakukan eksperimen. Pertama, kita potong tisu ini menjadi dua bagian. Oke, ya, bisa potong lagi. Oke. Caranya simple. Kita hanya meletakkan tisu ini di atas air. Oke. Sebelumnya kita pegang dulu jarumnya. Oke. Bisa ditaruh langsung, boleh seperti ini. Ya. Kita akan taruh pelan-pelan. Ya. Apakah berhasil nantinya? Kita akan lihat. Iya, ternyata berhasil. Jarumnya mengambang. Ya, akan terlihat jelas. Kita akan menggunakan lidi ini, akan menyingkirkan tisu yang tadi. Ya, kita akan singkirkan pelan-pelan. Sampai tisu ini tenggelam. Kita akan lihat apakah jarumnya juga akan tenggelam. Ya, ternyata jarumnya mengambang. Sini kelihatan jelas mengambang. Fenomena ini tidak menunjukkan penerapan prinsip Archimedes, karena tidak ada bagian benda yang tercelup dalam air. Jika jarum, silet, koin saja dimasukkan ke dalam air, maka pasti akan tenggelam. Jadi, konsep apakah yang mendasari fenomena tersebut? Amati lagi fenomena tersebut dalam gambar 4.12 dan gambar 4.13. Apakah ada bagian yang tercelup dalam air? Gambar 4.12 di sini paperclip di permukaan air. Sedangkan gambar 4.13 laba-laba air di atas permukaan air. Konsep tegangan permukaan air yang menopang klip kertas dan laba-laba air di atas permukaan air
bukan prinsip Archimedes. Aktivitas 4.4. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai gaya tegangan permukaan zat cair, silahkan kalian melakukan aktivitas berikut. Lakukan langkah-langkah seperti ini. Saya jawab nomor 6. Amatilah apa yang terjadi dan berikan penjelasan fisisnya. Yang terjadi yaitu gelembung sabun terbentuk akibat tegangan permukaan. Apa yang terjadi jika air dan raksa dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang penampangnya kecil? Permukaan air akan membentuk minikus cekung, sedang permukaan air raksa akan membentuk minikus cembung. Di sini zat cair pertama dan zat cair kedua. Perhatikan bahwa zat cair kedua ini adalah air. Sudut kontaknya merupakan sudut lancip, tetanya lebih kecil dari 90 derajat. Sedangkan pada cairan yang pertama adalah air raksa, sudut kontaknya merupakan sudut tumpul, tetanya lebih dari 90 derajat. Sudut kontak adalah sudut antara garis vertikal dengan permukaan zat cair. Ayo berdiskusi. Diskusikan penyebab terjadinya perbedaan bentuk permukaan pada zat cair 1 dan zat cair kedua dalam gambar 4.15 ini. Minikus cembung terjadi karena jika kohesi lebih besar dari adhesi. Contohnya, permukaan raksa dalam tabung reaksi berbentuk cembung dan tidak membasahi dinding kaca. Sedangkan minikus cekung terjadi karena jika kohesi lebih kecil dari adhesi. Contohnya permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung dan membasahi dinding kaca. Ayo cermati. Kapilaritas merupakan suatu fenomena naik atau turunnya suatu cairan dalam pipa sempit atau pipa kapiler. Air akan naik sedangkan cairan raksa akan turun dalam pipa kapiler. Perhatikan gambar 4.16 di bawah ini. Air pada pipa manakah yang mengalami kenaikan terbesar? Apa yang menentukan kenaikan zat cair dalam pipa kapiler? Kita perhatikan percobaan berikut ini. Dari percobaan tersebut, air pada pipa D yang mengalami kenaikan terbesar. Diameter pipa menentukan kenaikan zat cair dalam pipa kapiler. Bagaimana menurunkan rumus kapilaritas? Kita perhatikan gambar 4.17 ini. Tinggi kenaikan zat cair diperoleh H sama dengan 2 lambda dikali cos theta per rho massa jenis zat cair dikali gaya gravitasi G dan R. R ini adalah jari-jari pipa kapilernya. Sedangkan gaya F dirumuskan dengan lambda dikali 2pi R. F sama dengan lambda dikali 2pi R. 2πr ini adalah keliling lingkaran, sehingga lambda dikali keliling lingkaran. Ini adalah gayanya. Ayo cek pemahaman. Kerjakan soal-soal berikut, boleh berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Nomor 1. Suatu kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Dimasukkan ke dalam larutan sabun yang tegangan permukaannya lambda sama dengan 0,024 N per M. Ketika kawat tersebut dikeluarkan dari larutan sabun, maka kawat tersebut berbentuk lapisan sabun. Selaput sabun ini ada 2 lapis, yaitu depan dan belakang. Tentukan gaya tegangan yang bekerja pada kawat. Nomor 1. Diketahui diameternya
yaitu 7, sehingga jari-jarinya 7/2 cm. Laundanya 0,024 Newton per meter. Kita cari keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. 2π-nya menggunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7/2. 7-nya kita coret, 2-nya kita coret, sehingga kelilingnya adalah 22 cm. Karena di sini satuannya meter, kita jadikan meter. Ini sama dengan 0,22 meter. Sehingga gaya tegangannya F sama dengan lambda dikali keliling lingkaran. Karena di sini ada 2 lapis, maka F-nya F sama dengan lambda dikali 2 dikali keliling lingkaran. Lambdanya 0,024 dikali 2 dikali keliling lingkaran 0,22 sama dengan 0,01056 Newton. Ini adalah gaya tegangannya. Nomor 2, sebuah pipa kapiler mempunyai jari-jari 0,25 mm. Jika sebagian pipa dicelupkan ke dalam air yang tegangan permukaannya lambda sama dengan 0,072 Newton per meter, kenaikan air pada pipa kapiler adalah 1,5 cm. Berapa sudut kontaknya? Diketahui di sini. Nomor 2, diketahui jari-jarinya R sama dengan 0,25 mm. Ini kita jadikan meter, 0,00025 meter. Lambda, tegangan permukaannya 0,072 Newton per meter. Kenaikan air, yaitu hanya ketinggiannya 1,5 cm. Ini kita jadikan meter, 0,015 meter. Sedangkan massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya sudutnya atau theta, kita jawab H sama dengan 2 dikali lambda dikali cos theta per Rho massa jenis dikali G gaya gravitasi kali R. Hanya di sini 0,015 sama dengan 2 dikali lambdanya 0,072 dikali cos theta per Rho-nya 1000 dikali gaya gravitasinya, kita menggunakan yang bentuk umum yaitu 10 dikali jari-jarinya 0,00025. 0,015 sama dengan 2 dikali 0,072, itu sama dengan 0,144 dikali cos theta per 1000 kali 10 kali 0,00025, 2,5. 2,5 kita kalikan dengan 0,015 sama dengan 3,75 sama dengan 0,144 dikali cos theta. Sehingga cos theta sama dengan 3,75 dibagi dengan 0,144. Cos theta sama dengan 26,042. Sehingga theta sama dengan arkes cos dari 26,042. Saya taruh di sini. Tetanya didapat 74,9 derajat. Nomor 3, tentukan massa maksimum sebuah jarum yang panjangnya 1 cm. Agar tidak tenggelam dalam bensin yang tegangan permukaannya adalah lambda sama dengan 0,029 Newton per meter. Nomor 3,
Diketahui L, misalkan panjangnya di sini 1 cm. Kita jadikan meter 0,01 meter dan laundanya tegangan permukaan bensin yaitu 0,029 Newton per meter. Yang ditanya adalah massa. Kita jawab, gaya berat di sini sama dengan gaya tegangan permukaan. Gaya berat rumusnya adalah W, gaya tegangan F. W di sini adalah tegangan permukaan dikalikan panjang L sama dengan F ini rumusnya adalah M dikali G. Laundanya di sini 0,029, panjangnya 0,01 sama dengan M-nya yang ditanya. Gaya gravitasi kita menggunakan 10. Ini kalau dikalikan sama dengan 0,00029 sama dengan M dikali 10. Sehingga M sama dengan 0,0029 dibagi 10. M sama dengan 0,00029 kilogram. Kalau kita jadikan gram, masanya sama dengan 0,029 gram. Demikian materi tegangan permukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.